Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Emilianto dari BP 183128 akan membacakan presentasi yang akan saya buat, yang telah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang logistik hijau. Mendefinisikan dari CBH dan Englesi, logistik hijau berkaitan dengan memproduksi dan mendefinisikan barang secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial. Definisi lain datang dari Rodrigo Schleck dan Comtois. Mereka telah membagi kata-kata dan menjelaskannya secara terpisah dan menyatukannya. Logistik adalah jantung dari sistem transportasi modern. Seperti yang telah ditunjukkan, istilah ini menyiratkan tingkat organisasi dan kontrol atas pergerakan barang yang hanya bisa dihasilkan oleh teknologi modern. Ini telah menjadi salah satu perkembangan terpenting dalam industri transportasi. Greenness telah menjadi kata sandi untuk berbagai masalah lingkungan dan biasanya dianggap positif. Ini digunakan untuk menyarankan kompatibilitas dengan lingkungan dan dengan demikian seperti logistik positif. Ini digunakan untuk menyarankan kemudian kumpulan kata-kata yang disarankan dan sistem transportasi dan distribusi yang ramah lingkungan dan efisien. Studi tentang lingkungan, konsekuensi dari semua kegiatan terlibat dalam transportasi, penyimpanan dan penanganan produk fisik sebagai mereka bergerak di sepanjang rantai pasokan di keduanya maju dan mundur arah. Dibutuhkan memperhitungkan sifat dan skala efek ini dan meneliti berbagai cara di mana mereka dapat dikurangi untuk mengembangkan keseimbangan yang berkelanjutan antara ekonomi, lingkungan, dan tujuan sosial. Tujuan utama logistik adalah untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan ini sedemikian rupa memenuhi persyaratan pelanggan di biaya minimum. Dulu biaya ini telah didefinisikan dalam istilah moneter murni. Saat kepedulian terhadap lingkungan meningkat, perusahaan harus lebih memperhatikan biaya eksternal logistik terkait terutama dengan perubahan iklim, polusi udara, kebisingan, getaran, dan kecelakaan. Menyesuaikan logistik hijau. Sistem transportasi hijau adalah untuk mengurangi lalu lintas, mengurangi polusi, meningkatkan keharmonisan sosial, dan menghemat biaya transportasi. Tetapi karena ada persaingan yang sangat besar antara sistem transportasi, ini meningkatkan pemborosan sumber daya transportasi. Jadi ketika sebuah sistem infrastruktur logistik hijau didirikan, ia menetapkan sistem dasar untuk keseluruhan sistem logistik hijau. Untuk mencapai sistem transportasi hijau yang terintegrasi dan hubungan transportasi terintegrasi harus dibangun karena ini merupakan koneksi jaringan jalan dan koridor transportasi antar kota. Dan itu memiliki dampak langsung dan efisiensi keseluruhan sistem transportasi. Tetapi manajemen modern diperlukan untuk mencapai hal ini karena baik laut, darat, dan udara dan berbagai alat transportasi lainnya akan ditemukan di pusat transportasi. Praktek terhadap logistik hijau. Yang pertama, inisiatif penghijauan membutuhkan tindakan untuk dilakukan di setiap langkah rantai pasokan. Yang kedua, elemen utama dapat diklasifikasikan. Yang ketiga, pengembangan produk hijau. Yang keempat, transportasi dan distribusi harus hijau. Yang kelima, fasilitas hijau. Dan yang keenam, membalikkan masalah hijau, masalah logistik. Efek penghijauan rantai pasokan. Seperti yang dapat kita lihat, banyak dari inisiatif itu sehari-hari dan proses kegiatan peningkatan untuk mendorong efisiensi operasional, meningkatkan daur ulang, mengurangi limbah, dan meningkatkan komunikasi dan visibilitas dalam rantai pasokan. Oleh karena itu, hasil dari inisiatif hijau tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional, menyeimbangkan biaya dan layanan, tetapi juga mengurangi jejak karbon dari gerakan, ruang, dan bahan dalam rantai pasokan. KPI atau pengukuran dalam tanda kutip hijau memungkinkan perusahaan untuk kaitkan hasil keuangan positif dengan jejak karbon pengurangan. Setelah misteri hijau ditemukan, biaya hijau inisiatif
akan menjadi hambatan implementasi dan perusahaan dapat memperoleh manfaat dari pengembalian finansial dan sosial yang cepat dari inisiatif tersebut. Mengadaptasi perspektif hijau. Untuk mengadaptasi perspektif hijau, disebut juga perusahaan logistik hijau harus memikirkan 6 tip berikut yang dinyatakan oleh Angel pada tahun 2008. Yang pertama, perusahaan harus membuat kemasan generik, lebih murah, dan lebih ringan untuk produk yang diperbaharui. Tip berikut ini adalah bahwa mereka harus dapat menggunakan kemasan biodegradable yang lebih disukai dibuat dari bahan daur ulang. Tip ketiga adalah menggunakan hali daur ulang regional sehingga biaya transportasi dapat diminimalkan. Kiat lain adalah untuk secara tepat waktu mendaur ulang bahan sehingga kelayakan pasar dapat dimaksimalkan. Kiat terakhir adalah melibatkan seluruh organisasi dan mendorong mereka untuk berkontribusi pada penyebab hijau perusahaan. Kesimpulan pada slide yang telah saya buat. Yang pertama, konsep logistik hijau mengelola dampak lingkungan di tempat terjadinya, idealnya sebelumnya itu terjadi. Yang kedua, praktik terbaik berfokus pada nilai bisnis bukan sosial yang diciptakan oleh logistik hijau. Yang ketiga, menyelaraskan tujuan rantai pasokan hijau dengan tujuan bisnis. Yang keempat, mengevaluasi rantai pasokan sebagai sistem siklus hidup tunggal. Yang kelima, gunakan analisis lingkungan sebagai katalis untuk inovasi. Selanjutnya, fokus pada pengurangan sumber untuk mengurangi limbah. Yang keenam, integrasi masalah lingkungan dalam desain jaringan rantai pasokan sekarang menjadi kenyataan untuk banyak bisnis di seluruh dunia. Adopsi praktik hijau tidak hanya akan mempengaruhi bisnis yang mengadopsi kebijakan, tetapi juga pelanggan dan pemasok. Selanjutnya, tren global baru ke arah penanggulangan logistik dari biaya rantai pasokan dan kinerja lingkungan menjadi praktik prioritas utama perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin peka terhadap lingkungan. Yang terakhir, dengan kata lain, praktik hijau yang menyeimbangkan profitabilitas dengan efisiensi lingkungan akan menjadi landasan keberlanjutan, kelayakan, dan karena daya asing. Terima kasih.